Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dengan saya, Pak Akbar, dalam materi pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini akan kita bagi dalam beberapa part video. Pada kesempatan video kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi kuadrat, di mana kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, materi di part 1, yaitu karena di part 1 kemarin kita baru sampai menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya tentang menentukan sumbu simetri. Nah, menentukan sumbu simetri ada rumus yang dipakai. Sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri kita pernah belajar di SD kalau nggak salah ya. Jadi misal persegi panjang. Sumbu suatu garis yang membelah bangun menjadi dua bagian sama besar. Nah, sumbu simetri persegi panjang ada dua. Nah, dibagi horizontal bisa, bagi vertikal bisa. Nah, kalau fungsi kuadrat juga punya sumbu simetri, karena fungsi kuadrat bentuk parabolanya itu bagus ya, nggak sama dengan yang kita gambar biasanya kan mencong-mencong. Tapi fungsi kuadrat itu sebenarnya gambarnya bentuk parabolanya bagus dan bisa kita belah jadi dua. Nah, anggaplah kanan kiri sama ya, belah jadi dua. Nah, inilah sumbu simetri. Sumbu simetri itu kenapa sih rumusnya X sama dengan, karena sumbu simetri itu nilainya dilihat dari sumbu X-nya berapa. Anggaplah ini suatu fungsi kuadrat ya. Nah, ini sumbu simetrinya. Misal di sini 6. Tapi sumbu simetrinya di X sama dengan 6. X sama dengan 6. Sumbu simetri ini bisa ke bawah sampai tembus ke inti bumi. Nah, makanya sumbu simetri rumusnya adalah X sama pakai X. Nah, nilai X-nya berapa? Min B per 2A. Nah, kita contoh cara penghitungannya. Bisa ada suatu persamaan fungsi kuadrat di X sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetri didapat dengan X sama dengan min B per 2A. Min ini rumusnya. Karena B-nya min 4, kita tulis lagi 4 per 2 kali A-nya 1. Jadi min plus 4 per 2. Nah, ini sumbu simetri dari persamaan X kuadrat min 4X plus 4. Dapatlah X sama dengan 2. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya tentang menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, titik balik atau titik puncak, anggaplah fungsi kuadrat ini sebuah gunung. Nah, kalau gunung pasti ada puncaknya. Puncaknya di mana? Puncaknya di sini. Koordinat titik balik didapat dengan cara rumus ini Y sama dengan AX plus B per 2A kuadrat plus D per min 4A. Nah, ini ribet. Nah, kita pakai rumus yang ini aja. Di koordinat titik balik itu, nah, anggaplah ini fungsi kuadrat. Titik puncak ini kan punya titik koordinat. Titik koordinatnya berapa? X, Y. Titik puncak suatu fungsi kuadrat nilainya X, Y. Kalau sumbu simetri nilainya X sama dengan berapa? Tapi kalau titik balik atau titik puncak X, Y titik, namanya titik berarti ada X, ada Y. Titik koordinat titik balik atau titik puncak didapat dengan rumus X-nya min B per 2A. X-nya itu sumbu simetri. Kenapa sumbu simetri? Ya, di sini kan sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri. Nah,
Makanya X-nya didapat dengan min B per A. Dan Y-nya D per min 4A. D itu diskriminan. Jadi rumusnya kuadrat min 4D per min 4A. Atau dengan cara kita substitusi nilai sumbu simetrinya ke persamaan tersebut. Contoh, misal suatu persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X min X. Ya, kita mau nyari titik puncak. Langkah pertama kita cari titik puncak adalah dengan mencari sumbu simetri. Kita cari X-nya. Nah, kita harus cari sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetri. Dengan cara min B per 2A. Min, karena B-nya min 4, berarti min-nya ada 2 ya. 2 kali 1. Min 4, min jadi plus, 4 per 2. Dapatlah 2. Berarti X-nya sama dengan, ini sumbu simetri. Nah, ini dapat 2. Tinggal kita nyari Y-nya 2, berapa sih? Cara pertama bisa pakai rumus ini. Cara kedua bisa kita substitusi ke persamaan. Nah, kita coba pakai yang rumus ini dulu ya. B kuadrat min 4AC D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti min 4 kuadratin min 4 kali A 1 kali C 3 per min 4 kali A 1. 16 min 4 kali 1 kali 3 12 per min 4 per min 4. Positif bagi negatif jadi minus, 4 bagi 4 jadi 1. Jadi hasilnya minus 1. Nah, kita coba pakai substitusi. Substitusi adalah dengan mengganti X dengan hasil sumbu simetri tadi 2. Nah, sumbu simetrinya kan 2. Y sama dengan X kita ganti jadi 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 3. Karena tadi sumbu simetri kita dapat 2. 2-nya kita masukin ke persamaan fungsi kuadratnya. 2 kuadrat 4. 4 kali 2 8 tambah 3. 4 min 8 min 4 tambah 3 min 1. Hasilnya sama. Jadi silakan mau pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini sama aja ya. Atau substitusi sumbu simetri ke fungsi kuadrat. Nah, nilainya sama. Jadi berapa titik puncaknya? Titik puncaknya karena hasil dari X, hasil dari Y, nanti titik puncaknya hasil X-nya tadi 2. Hasil dari Y min 1. Jadi puncaknya 2, min 1. Nah, langkah kelima menghubungkan semua titik-titik sehingga membentuk parabola. Dari keempat langkah yang sudah Bapak jelaskan tentang fungsi kuadrat, kita gabungkan semua titik-titik itu ke dalam koordinat kartesius dan lalu dihubungkan jadilah sebuah fungsi kuadrat. Contoh, anggaplah soalnya ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Titik puncak kita udah dapat. Sumbu simetri udah dapat. Nomor 3 sama nomor 4 kita udah dapat. Yang belum apa? Titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X. Kita hitung dulu titik potong sumbu Y. Yang gampang hitungnya ya. Titik potong sumbu Y syaratnya apa? Syaratnya X-nya sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 berarti Y sama dengan persamaan X kuadrat min 4X plus 3. Berarti 0 kuadrat min 4 per 0 plus 3. Nah, jadi Y-nya sama dengan 3. Dapatlah titik potong sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 3. Sekarang titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X syaratnya adalah Y 0. Nah, karena Y-nya 0 berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini persamaan kuadrat. Kita cari faktorannya. X. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 3? 1 kali 3. Karena cuma satu kemungkinan ya. Karena tandanya positif berarti bisa min atau plus. Karena B-nya minus
berarti tandanya harus min. Mungkin plus hasilnya jadi plus 4. Oh, salah nih. Harusnya minus ya. Min 1 gitu. Berarti x min 1 sama dengan 0. X min 1 ya. X sama dengan 1. X min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Berarti titik potong sumbu y-nya. Titik potong sumbu x, x-nya 1, y-nya 0,0. Dan x-nya 3, y-nya 0,0. Nah, jadi kita dapat 4 titik. 4 titik nih. Titik potong sumbu x-nya ada 2, titik potong sumbu y-nya ada 1, dan titik puncak ada 1. Lalu kita hubungkan ke-4 titik tersebut ke dalam satu fungsi kuadrat. Nah, kita cari tempat yang kosong mana ya. Nah, sini aja lah ya. Semoga muat. 0,3. 0,3 anggaplah ada di sini. Jadi cara gambarnya lebih bagus gambarnya di buku kotak-kotak ya. Di buku kotak-kotak. Jadi lebih akurat titiknya. 1, 2, 3 dan seterusnya lebih tepat. Jadi kalau terpaksanya gambar di buku tulis biasa, usahakan rasio antar titik itu antar sumbu y dengan sumbu x-nya sama. Jadi jangan sampai 0,3 di sini tapi 0,3 di sini terus 3,0-nya ada di sini. Kan beda ya. Sedangkan nilainya sama-sama 3 tapi jaraknya beda. Jadi nggak boleh. Jadi harus proporsional. 0,3 titik potong sumbu y, titik potong sumbu x-nya 1,0. Anggaplah di sini titik potong sumbu x yang kedua 3,0, anggaplah di sini. Nah, 3,0. Nah, jadi proporsi antara 0,3 dengan 3,0 nggak terlalu jauh. Lalu titik puncaknya 2, min 1, 2. Nah, 2 di sini 2, min 1. 2, min 1 bukan di sini 2 terus di sini min 1, titiknya bukan ya. Jadi 2, min 1 itu x-nya di 2, kita garis ke bawah sampai ketemu y-nya min 1. Nah, di sini. Jadi titik 2, min 1 ini ada di sini. Ini bukan ditaruh di 2 sama di min 1 kan. Ini kita tarik garis 2 menuju ke arah min 1. Dapat 4 titik ini kita hubungkan. Nah, gimana cara hubungkannya? Hubungkan aja. Ini ada titik 1, 2, 3, 4. Nah, kita hubungkan. Nah, hubungkannya jangan garis lurus tapi garis paralel. Nah, kesininya kemana ya? Udah. Mau dilanjutin terus boleh. Terus mau dilanjutin terus boleh. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Yang penting keempat titik ini dihubungkan. Nah, dapatlah gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini gambarnya banyak coretan, tapi kalian usahakan gambarnya yang bagus. Nah, ini untuk materi fungsi kuadrat bagian kedua. Nah, semoga bermanfaat. Kita lanjut materi persamaan materi fungsi kuadrat di part berikutnya. Untuk video kali ini Bapak tutup, semoga bisa dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.